adalah PMO pertama level sekolah yang kita adakan di UPT SDN 35 Ambacang Kaba, di mana kita melaporkan ini adalah pada tahap awal atau level 1 tahap sekolah itu kita laporkan berakhir di tanggal 20 September. Di mana kita melaksanakan pada hari ini tepatnya tanggal 9 bulan 9 2023 PMO level sekolah SD PTN Ambacang Kaba 35 Ambacang Kaba Kecamatan Bayang. Kita mengangkat dari hasil yang kita sampaikan tadi, yaitu kita mengambil tema dengan tema yaitunya implementasi pembelajaran di kelas. Dalam implementasi pembelajaran di kelas kita memilih dua subtema. Yang pertama penyusunan modul ajar, yang kedua penyusunan ATP. Adapun di dalam penyusunan modul ajar dan penyusunan ATP, tentu Bapak Ibu mempunyai akar-akar permasalahan yang kita dapat selama lebih kurang 1 tahun kita berjalan. Ini dari hasil kesepakatan kita. Yang pertama sekali dalam penyusunan modul ajar dan penyusunan ATP. Kepada Ibu Risa, kira-kira apa akar permasalahan yang kita perdapat lebih kurang 1 tahun berjalan? Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Permasalahan yang terjadi khususnya di kelas 5 dalam 1 tahun ini mengenai ATP ataupun modul ajar. Yang pertama yaitu kita sudah membuat modul ajar yang sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah. Namun nyatanya masih kekurangan dari kami, yaitu modul ajar yang dibuat itu masih kurang sesuai dengan keadaan sekolah. Jadi mungkin itu yang masih kurang dalam pembuatan modul ajar, karena tidak sesuai dengan keadaan sekolah. Jadi yang diajarkan itu kurang maksimal dalam kelas. Kemudian yang kedua, adanya masih kurang paham apa itu perbedaan antara modul ajar dengan RPP. Yang ketiga yaitu guru masih menggunakan cara mengajar yang lama sesuai dengan RPP dan masih kurang dalam pengajaran menggunakan IT. Betul, Bante? Nah, yang ketiga yaitu kurangnya literasi membaca bagi siswa. Langsung baik Ibu Anissa, sesuai dengan akar permasalahan yang didapat itu dari modul ajar sampai ATP, itu kendalanya yang besar sekali bagi kita pada umumnya mungkin kurangnya dalam pemakaian IT ataupun dalam memakai pembelajaran masih cara belajar masih model lama, karena masih kurang pahamnya apa itu yang modul ajar yang sudah dibuat atau yang sudah dirancang itu, karena masih belum memodifikasi sendiri, masih mempergunakan modifikasi dari Dikdasmen. Kemudian harapan Ibu kalau dapat kita bersama mempelajari, dan kita sudah saatnya kita untuk belajar mandiri dalam menyusun modul ajar sesuai dengan kelompok praktisi belajar kita atau dalam berbentuk kakak Gemini. Kalau dulunya kakak Gemini kita, kalau sekarang kelompok praktisi sekolah UPT SDN 35 Ambacang Kaba. Sesuai yang sudah kita rancang kemarin, kita sudah menyepakati sekali dalam 1 minggu, tepatnya hari Kamis, kita melaksanakan kegiatan praktisi atau berbagi praktek baik dengan tanpa terkecuali, dan bisa narasumbernya nanti kita ambil dari guru KP yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Itu barangkali
Kemudian adapun di dalam permasalahan, akar permasalahan yang kita dapat itu mungkin bisa kita cari jalan atau solusi yang akan kita pecahkan bersama pada hari ini. Mudah-mudahan solusi atau jalan akar permasalahan yang kita dapat tersebut bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk itu kepada Bu Undri Yasti kami persilahkan dalam memberikan solusi yang baik untuk akar permasalahan yang kita dapat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tadi kita sudah jelaskan akar permasalahan yang didapat untuk UPT SD 35 Majalengka. Di sini untuk solusinya, solusi yang kami coba, yang pertama tadi permasalahannya mengenai modul ajar yang kita pakai di sekolah, kan kita ambilnya dari Dasmen. Jadi untuk lebih baiknya sekolah bisa menciptakan sendiri modul ajar untuk pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, yang pertama. Yang kedua mengenai literasi. Yang kedua mengenai cara mengajar. Cara mengajar yang untuk kelas 1 kan dia tidak memakai IT. Jadi untuk lebih baiknya dia harus belajar. Untuk bapak ibu guru yang mengajar di kelas 1 harus mempelajari cara menggunakan IT. Kalau dia tidak bisa, mungkin boleh minta bantuan kepada adik-adik yang telah terbiasa memakai IT. Terus yang ketiga mengenai literasi. Literasi tadi kita tahu bahwa anak kita kurang adanya minat membaca. Jadi untuk lebih bagusnya Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 5 menit sebelum kita masuk ke pelajaran kita tuntut dia dulu untuk membaca. Nah, bisa kita lakukan sebelum memulai pelajaran atau ingin menulangkan anak setelah pembelajaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bu Undri Yasti telah memberikan solusi yang terdapat pada akar permasalahan. Walaupun itu Ibu Alisa yang membaca akar permasalahan tersebut, itu adalah berawal dari kita semua, sama-sama kita rasakan dan sama kita lihat sendiri. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya solusi yang disampaikan oleh Bu Undri Yasti, itu kita bisa bekerja sama dengan baik dan bisa berubah ke depannya. Kemudian juga harapan kami kepada Bapak Ibu, mungkin di sini kita banyak yang berkendala karena faktor umur, tapi ini bukan menjadi penyebab nomor 1 bagi kita. Kita tetap berusaha semampu kita, berusaha belajar bagaimana kita bisa. Dan kemudian kami selaku kepala sekolah juga berharap kepada Bapak Ibu, kalau terdapat seandainya kesulitan-kesulitan yang didapat dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, kami atas nama pihak sekolah atau sebagai pimpinan sekolah SD 35 Ambacan Kaba berharap kepada Bapak Ibu hendaknya memberikan ide atau yang terbaik bagaimana jalannya akar permasalahan kita itu bisa dipecahkan bersama dan bisa tercapai kepada tujuan yang kita inginkan. Terutama sekali kepada ibu guru kelas 1 dan kelas 2, kami selaku kepala sekolah juga memaklumi dengan umur, tapi masih banyak umur yang jangan jadikan umur itu sebagai patokan kita tidak bisa. Ibu akan berusaha juga. Kemudian bapak atau ibu terutama kelas 1 dan kelas 2, kalau seandainya tidak bisa memainkan atau memakai IT, boleh belajar dari mana awal yang maunya belajar. Ataupun satu-satunya solusi bagi ibu, apakah perlu didampingi guru kelas 1 dan kelas 2 untuk mengajar di kelas tersebut untuk dalam pemakaian dan penggunaan IT. Itu yang kami minta saran kepada Bapak Ibu guru kelas 1, apakah perlu kami mendampingi
atau perlu diberikan guru yang pandai IT. Solusi pertama yang dapat kami berikan kepada ibu guru kelas 1 dan kelas 2 yang masih meraba-raba. Silakan. Kalau memang itu baiknya, kami akan carikan solusinya. Bagaimana Ibu Salmi, Ibu Oyanti? Ya Bu, kalau dapat mampu ya maksudnya sehari sebelum kita minta bantuan itu Bu, kita sudah komitmen dulu dengan orang yang kita tolong itu Bu. Berarti Bu, kita sudah memahami apa yang akan kita ajar besok Bu. Nah, jadi kita minta bantuan dulu Bu. Besok perlu bantuan halaman segini ya. Jadi kita udah siap Bu. Tapi kalau pas hari itu minta bantuan Bu, Kasih. ya. Kadang-kadang orang itu ada pula pekerjaannya Bu. Makasih Bu. Baik Bu Anti, itu sudahkah dari hati kecil atau dengan jalan terpaksa atau bagaimana? Mengenai Ibu Salmi bagaimana? Kira-kira perlu pendampingan? Ini bukan terpaksa bagi Ibu, jangan dicoba kami sendiri aja dulu Bu, kami akan belajar. Ataupun memang betul-betul seperti kata Bu Anti, kok dapet sari sabalun pembelajaran di kelasnya, aduh Bu lo nama ajaran kayak dulu. Tidak Bu, kasih itu mah aku kan udah kegiatan di sini. Iya. Abati ku nak kegiatan nambah acara mau buka, berarti ini lah tahu Bu, belum bisa pagi dia. Iya, berarti kata Bu Anti tadi pendampingan tersebut kalau bisa gurunya sudah standby. Besok dia akan mengajar, hari ini Bu Anti sudah melaporkan kepada guru tersebut, Ibu akan mengajar Ikoa, lu ajar Ibu kan itu. Jadi kira-kira Pak Maidin kalau nampak bagi bayangan kalau guru nangka standby ditambah awak rasanya yang mengenai IT yang lebih dimahami kita sudah sibuk semua ya Pak Maidin, pas lokalnya barangkali. Kira-kira bagaimana bagusnya kami lemparkan kepada Bapak Ibu untuk kami selaku pimpinan di sini tidak mungkin tidak keberatan untuk menambah atau mencari guru yang betul-betul bisa mendampingi asalkan Bapak Ibu bisa untuk belajar IT atau setidaknya dia bisa mengajarkan memakai dengan menggunakan IT di kelas 1 dan 2 tersebut. Tapi jangan Bapak Ibu nanti salah penilaian. Ibu menyuruh Beko lah masuk kawan Bapak dia aja nyusulan. Kok dapet memang betul-betul kita sebagai guru kelasnya juga berada di dalam kelas dalam mempelajari hal tersebut. Ya silakan Ibu Anissa. Ini Bu, masalah IT, masalahnya adalah masalah tentang IT kan Bu. Bagaimana misalnya di kelas 1 bagaimana cara memasang fokus. Kalau kita selalu meminta bantuan untuk memasang tanpa kita mempelajarinya, maka selalu akan seperti itu Bu. Jadi kami harap kepada guru, misalnya kepada Bu Anti misalnya kan sudah dipasangkan bagaimana caranya, tolong diperhatikan. Kalau tolong Ibu masang itu cie, tolong nggak kasih kunci lain, kita nggak raja anak ada buah yang masang kurang itu yang begitu. Aturannya kalau kita minta tolong dilihat bagaimana caranya dia memasang, terus kemudian kita pasangkan juga biar kita mengerti gitu Bu. Kalau tolong kunci pasang ke bisa pasang sama dia yang memasang 7 orangnya yang buang dari waktu itu yang Bu yang raja ini Bu. Iya, baik. Itu mungkin yang dirasa oleh teman kita yang sering berbagi. Kalau dapat Bu Anti, usahakan Bu Anti bagaimana cara pemasangan itu. Tapi jalan keluarnya, jangan dia mengarasi penggunaan baca. Rasanya untuk pemakaian alat itu mungkin murah karena atau baca sebelum dipelajari. Tapi si guru atau untuk orang yang berbagi jangan pula timbul tensinya. Patah mikonya boleh gini, kojo kalau dapet Bu, Ibu Anti sayang, Ibu Sami, Iko nah, Iko lumpangnya maa menjadi masukkan ke dalam gua. Itu salah satu. Kemudian barangkali untuk sesuai yang seperti kata Bu Anti dengan Bu Sami, yang mau yakin Bu Sami keberatan juga.
Kira-kira selain dari itu mungkin yang kata Ibu Waco mungkin si Nisa, mungkin si Mayang, barangkali si guru kadang masih punya. Kira-kira kalau aku bagi Ibu solusi cilik Ibu kalau kelas 1 kelas 2 kok tetap guru kelasnya berada di dalam. Beko tiba di pembelajaran yang pagunuan itu tentu ibu guru kelasnya yang membuka. Saya ibu majaiko kini pagunuan IT kuah mau cari di sini nanca. Tapi bagi Yolo tak amo bisa mencari kurang masuk ke dalam. Untuk itu selain dari Nisa Jumayang. Tapi dengan arti kata tambah ketawa di dalam. Namanya ibu tidak usah tahu nanjale bisa membantu ibu-ibu awakku memakai alat IT yang dipagunuan sesuai dengan akar permasalahan supaya tidak terdapat pembelajaran model module. Tapi itu loh, Bu, udah baca Bu, lain si anu di dalam punya IT yang udah pandai mana, aku sedang karajuan atau jam pelajaran betul lagi pulau Bu ambo ngapain capek. Ambo mana sabari jo kapalo. Selain dari itu, Bu Anti Bu Sani punya target sampai bulan 3 bulan berikutnya Bu Sani dan Bu Anti sudah bisa memasang infokus. Kapan perlu infokus kita beli satu. Setiap lokal punya infokus. Kita usahakan jalan mani Bu Sani supaya tidak keributan. Kemudian sebelum infokus itu datang, sebelum infokus itu ada, usahakan lamar waktu manci tidak masuk. Nah, minta tolong bila waktu malam kalau ini komedi tidak bisa untuk nolong untuk besok. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu, asalkan kita mau berbagi semua masalah yang kita dapat di sekolah kita akan bisa kita bicarakan bersama. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu untuk di sekolah kita khususnya kita tidak lagi menjadi sakit IT. Kita berusaha kapan perlu kelas 3 kita kasih juga, tapi syarat utama internet kita harus bisa masuk ke kelas masing-masing. Itu kami usahakan dan kita beri penambahan speednya Bu. Speednya ya, mudah-mudahan dalam bulan ini kami segerakan. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang alasannya nanti tidak masuk. Dan kemudian cobalah yang dimasukkan ke grup itu kalau dapat yang perubahan yang bisa kita telah, yang bisa kita bagi, yang bisa kita cari bersama. Layak ibu-ibu itu bisa. Dan jadi akhir kata dari hasil topik kita dari PMO level sekolah pada tahap pertama, alhamdulillah kita berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ke depan masalah yang kita dapat dan solusi yang kita cari bersama bisa kita laksanakan dengan baik. Yang penting kita mau berbagi dan bekerja sama. Mudah-mudahan kedepannya ibu guru kelas 1 dan kelas 2 begitu juga guru-guru lainnya ataupun guru mapel bisa semuanya mempergunakan IT. Walaupun ibu ya sudah kerja-kerja lampunya, ibu Nel apalagi dia sudah hampir bebas dari tugas, termasuk kepada kita yang akan tugas untuk berikutnya. Kamu yakin dan percaya semua kegiatan yang kita lakukan ini bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.